Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah wal akhwat? Insyaallah kullukum bi khair wa afiyah wa lutf wa irsyad. Insyaallah kita masih kembali lagi dalam pembelajaran PAI ya kita Sulam At-Taufiq. Kita kemarin sudah membahas tentang makna syahadat tauhid, yaitu meyakini, mengetahui dan mempercayai, meyakini serta mengimani bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, Maha Mendengar dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau menyempurnakan sifat-sifat Allah selanjutnya. Kemarin kita sampai la haula wala quwata illa billahil azim. Gitu. Terus setelah itu kita akan membahas tentang makna syahadat Rasul. Nah, sebelum kita memulai memaknai kitab sekaligus penjelasan, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada minggu kali ini. Yaitu pembelajaran pertama yaitu memahami sifat-sifat Allah ya, sisa sifat-sifat Allah, bukan maksudnya sisa ya, maksudnya yang belum kita baca dalam kitab tentang sifat-sifat Allah gitu. Yang kedua, memahami makna syahadat Rasul. Yang ketiga, mengetahui apa yang disampaikan Rasul tentang kebenaran. Ya, jadi apa yang disampaikan Rasul itu pasti benar. Hadis-hadis Nabi itu semua benar. Kan yang namanya Nabi itu amma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah kok ngomong kok berdasarkan hawa nafsu. Pasti yang disampaikan Nabi itu pasti itu wahyu. Walaupun tidak semua bentuknya Al-Quran, tapi ada juga bentuk hadis Nabi gitu. Terus yang selanjutnya, mengetahui Rasul sebagai Nabi terakhir. Nah, kemarin itu saya di pertemuan para asatidz atau ustadz-ustadz salah satu di Tangerang Selatan itu membahas tentang gerakan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu yang sudah sempat dilarang oleh pemerintah itu sekarang ternyata masih banyak juga yang mengendap-endap gitu loh. Itu kenapa? Aliran Ahmadiyah itu meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada nabi yang lain. Itu jelas-jelas sudah kafir, murtad, sudah keluar dari Islam. Nah, selanjutnya silahkan dibuka kitabnya di halaman masih di faslun bagian bawah ya. Ya. Pokoknya ketika kemarin kamu memaknai kitab ya pasti itu sekarang itu ya sampai di situ. Terakhir kita memaknai kitab. Nah, ini wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya, saya itu enggak punya kekuatan wahai Allah kecuali yang Engkau berikan. Untuk apa? Untuk beribadah kepadamu. Apakah ibadah itu maknanya sholat? Enggak. Saya enggak kuat bekerja, saya enggak kuat berbuat baik kepada orang lain. Itu ya semuanya murni adalah pertolongan Allah. Wala quwata, dan saya tidak punya kekuatan. Kekuatan dari apa? Menghindari maksiat. Nah, ini bermaksiat kepada Allah itu juga butuh bantuan dari Allah. Kecuali illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah yang luhur lagi agung. Apalagi sifatnya Allah mausufun, yang disifati bikulli kamalin, dengan segala kesempurnaan.
Allah itu maha sempurna. Bukan hanya dalam maha sempurna itu bayangan kalian itu berarti Allah itu yang paling ganteng, Allah itu paling enggak. Sempurna itu Allah itu tidak bisa disifati dengan fisik seperti kita. Begitu loh. Kalau Anda pernah pepatah itu apa? Idza khatara fi balik fallahu bi khilafi. Kamu nih terbesit aja bentuknya Allah, itu pasti Allah tidak sama seperti itu. Kenapa? Karena kan apa yang kita bayangkan itu kan karena bekas apa yang kita lihat. Ya enggak? Misalnya nih kamu nih. Sekarang kamu bayangin Ka'bah. Ya, kamu pasti kebayangkan bentuknya kotak, apa itu kubus, begitu warnanya hitam. Itu karena apa? Karena kamu pernah melihat tuh di gambar maupun di TV atau di video-video yang lain. Karena pernah melihat. Coba kalau kamu sekarang saya suruh bayangin surga, nggak akan bisa, karena belum pernah melihat surga itu seperti apa. Belum bisa bayangin bidadari gitu, itu nggak bisa karena kita belum pernah melihatnya begitu. Itulah lah Allah itu, kalau kita belum pernah melihat Allah kita nggak bisa bayangin Allah. Ya Allah itu kita meyakini Allah itu ada. Apakah sempurna dari segi itu aja? Enggak, tapi dari segi ciptaan Allah. Jadi misalnya nih Allah nih nyiptain tubuh kita misalnya. Kadang-kadang ada yang bilang, aduh ya Allah kenapa sih engkau kasih aku jelek? Kata siapa? Gitu. Itu loh yang baik bagi kamu gitu. Nanti siapa tahu kalau kamu nih saya takdirkan ganteng seperti artis-artis Korea, oh kamu malah jadi orang yang nggak bener, ya enggak, seperti artis sepak bola misalnya, kan begitu. Loh gimana Ustadz kalau orang yang ditakdirkan cantik itu? Iyalah, cantik itu untuk apa? Untuk bersyukur begitu. Kamu kalau takdirkan jelek, siapa tahu kamu itu mengumpat-umpat, kan begitu. Allah itu ciptaan Allah itu semuanya sempurna, sesempurna. Nah, bagaimana orang-orang yang itu Ustadz yang kena musibah-musibah itu? Itulah itu keputusan Allah itu. Kalau kita rela dengan keputusan Allah, itulah yang paling sempurna. Ya Allah itu disifati dengan segala kesempurnaan. Munazzahun yang disucikan an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Dari segala kekurangan. Begitu. Jadi Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Betul. Kalau manusia banyak kekurangannya, sedikit kelebihannya. Selalu menonjolkan kelebihan yang sedikit dan melupakan kekurangan yang begitu banyak. Makanya nih saya nasihat ini kalian nih anak-anakku, kalau pengen nyari teman sejati ya bukan pacar, bukan apa. Atau nanti ketika udah besar juga nggak apa-apa kalau nyari jodoh. Tapi sekarang belum mau, kayaknya nyari teman aja dah. Cari teman yang baik itu apa? Teman yang baik itu bukan teman yang datang dengan segala kelebihannya. Wow dia baik, dia begini kan segala kelebihannya. Enggak, yang teman itu enggak sampai menonjolkan seperti itu. Teman yang baik itu bukan teman yang yang datang dengan segala kelebihannya, tapi sesungguhnya teman yang baik adalah teman yang tidak pergi dengan segala kekurangan kita. Itu teman sejati itu begitu. Teman sejati adalah teman yang tidak pergi dengan segala kekurangan kita, bukan teman yang selalu yang datang dengan segala kelebihannya, atau segala kelebihan kita bisa juga. Tuh. Laisa, tidak ada kamislihi, yang serupa dengan Allah, syai'un, sesuatu apapun. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Allah itu tidak serupa dengan apapun, dengan segala makhluk. Semua di dunia ini kan makhluk. Bagaimana masa Allah itu sama dengan yang diciptakan? Gak mungkin, Allah itu pasti lebih hebat. Wahwa, sedangkan Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Kalau mendengarkan, mendengar doa kita, mendengar keluh kesah kita, melihat itu melihat tingkah laku kita,
kan begitu ya. Kamu kalau pengen bisa khusyuk ya merasa kita itu selalu diawasin CCTV lah sama Allah. Wa huwa dan Allah al-qadimu maha dahulu, al-qadimu maha dahulu. Wa ma dan sesuatu siwahu selain Allah hadithun baru. Allah itu maha dahulu, segala sesuatu itu setelah apa itu Allah itu tidak bisa disifati dengan waktu dan tempat. Makanya ketika Allah itu dahulu kala, dahulu itu enggak ada awalan. Begitu itu selain Allah itu pasti baru gitu. Pasti baru diciptakan. Wa huwa dan Allah al-khaliqu sang pencipta. Al-khaliqu sang pencipta, wa ma dan sesuatu siwahu selain Allah makhlukun yang diciptakan. Jadi Allah itu sang pencipta, selain Allah itu adalah makhluk atau yang diciptakan. Wa kalamuhu dan kalam Allah qadimun kekal, kasa iri sifatihi, qadimun dahulu, itu aja. Qadimun dahulu kasa iri sifatihi, sebagaimana sifat-sifat Allah. Nih sifat-sifat Allah nih yang dapat yang pertama bacaan hauqalah nih ya, hauqalah. Yang kedua Allah disifati dengan segala kesempurnaan. Yang ketiga dan disucikan dari segala kekurangan. Tidak ada yang serupa dengan Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Allah dahulu yang dan yang lain adalah baru. Allah adalah pencipta, yang lain adalah makhluk. Kalam Allah bersifat dahulu sebagaimana sifat-sifatnya. Ya, maksudnya Al-Quran itu adalah dahulu gitu. Nah bagaimana Al-Quran cetakan sekarang? Itu kan cetakannya doang. Tapi kalau isinya, ayat-ayatnya itu udah dahulu, semenjak Allah ada gitu. Buka di halaman tadi, halaman 3, sekarang halaman 4. Li'annahu karena Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha luhur. Li'annahu karena Allah, sesungguhnya Allah subhanahu maha suci, wa ta'ala dan maha luhur, mubayinun berbeda lisa iril makhlukoti daripada segala makhluk. Pokoknya Allah itu berbeda dari segala makhluk. Dalam hal apa? Fidzati, dalam zatnya, nyanya besar, wal af'ali dan perbuatannya, wasifati dan sifat-sifatnya. Jadi Allah itu berbeda dari makhluknya dari segi zatnya. Kalau zat manusia itu kan bisa hancur, terus bisa luka, bisa. Allah enggak tahu. Allah tidak seperti zat kita, tidak seperti tubuh kita. Dan perbuatannya, misalnya Allah apa itu, kamu itu dermawan ya, Allah juga punya sifat itu. Dermawannya Allah itu lebih-lebih lagi. Wasifati dan sifatnya. Sifat apa ya, Allah itu kekal, manusia itu tidak kekal gitu. Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur, amma dari sesuatu, yaqulu yang berkata, az-zalimuna orang-orang zalim, nguluwan dengan keluhuran, kabiron yang agung. Jadi Allah itu maha luhur lagi maha agung. Nah itu masih berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang kemarin itu. Nah sekarang kita beralih kepada makna syahadat. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun arti syahadat Rasul kan, saya bersaksi. Adapun arti saya bersaksi anna Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Apa maksudnya tuh syahadat Rasul itu? Anta'lama hendaklah kamu mengetahui.
wa ta'taqida dan meyakini. Ta'lama mengetahui, wa ta'taqida dan meyakini, wa tusaddiqa dan membenarkan, wa tu'mina dan mengimani, anna sayyidana sesungguhnya baginda kita, anna sayyidana sesungguhnya baginda kita, wa nabiyana dan nabi kita, Muhammad, Nabi Muhammad, putra siapa nih? Masih ingat enggak kalian ketika pelajaran akidah kemarin? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini cuma sampai Abdi Manaf ya, kalian kan udah hafal nih. Nanti kalau ada yang masih hafal namanya Muhammad, Nabi Muhammad sampai Adnan, nanti akan saya kasih poin dah gitu. Kalau mau pengen lebih ya saya kasih yang lebih lagi, nanti mintanya apa. Tuh, jadi nggak usah diartikan ini Nabi Muhammad bin siapa? Bin Abdullah ayahnya, bin Abdul Muttalib kakeknya, bin Hashim itu ya kakeknya lagi, bin Abdi Manaf itu lebih kakeknya lagi. Siapa Nabi Muhammad itu? Abdullah hamba Allah, Abdullahi hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah, ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad itu hamba sekaligus rasul. Ya Nabi juga maksudnya, rasul itu pasti Nabi. Nah itu walaupun Nabi itu seorang rasul bukan berarti Nabi boleh dong nggak salat, boleh, nggak boleh. Nabi kok nggak sholat. Nabi itu karena Nabi itu masih hamba Allah. Kalau hamba Allah ya berarti pasti sholat. Diutus untuk siapa Nabi itu? Seluruh makhluk zamannya Nabi sampai hari kiamat. Lah zaman-zaman sebelum Nabi bagaimana Ustaz? Zaman-zaman sebelum Nabi itu syariatnya itu sudah semuanya itu digantikan dengan syariat Nabi. Nanti ketika Nabi Isa turun, ketika hari kiamat pun juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kapan Nabi, di mana Nabi dilahirkan? Wulida, dilahirkan. Siapa yang dilahirkan Nabi Muhammad maksudnya? Wulida dilahirkan di Makkah, di Mekah. Wa bu'itsa dan diutus biha di Mekah juga. Nabi lahir di Mekah sekaligus diutus di Mekah. Ya karena apa? Karena ketika Nabi diutus pertama kali dengan turunnya surat apa? Iqra itu Al-A'la 1 sampai 5 itu Nabi ketika itu situasinya masih di Mekah, yaitu bertahanus atau berdiam diri di Gua Hira. Umurnya 40 tahun Nabi waktu itu masih di Mekah. Nabi lahir di Mekah sekaligus diutus di Mekah. Wa hajara dan Nabi hijrah ilal Madinati ke Madinah. Wa dufina, Nabi pernah hijrah ke Madinah. Wa dufina dan dikubur, dimakamkan fiha di Madinah juga. Ketika setelah itu hijrah di Madinah, lalu Nabi pun menetap di situ dan wafat di Madinah. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun benar, shadiqun benar fi jami'i ma akhbara bihi, fi jami'i ma pada segala sesuatu, fi jami'i ma pada segala sesuatu akhbara bihi yang Nabi kabarkan. Jadi apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi kabarkan, apa yang Nabi sampaikan itu Nabi benar. Itu Nabi nggak boleh salah, walaupun manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi kecuali Nabi. Famin dzalika, apa aja contohnya nih? Contohnya kabar-kabar yang dibawa oleh Nabi itu apa? Famin dzalika, maka termasuk yang dikabarkan, maka termasuk yang dikabarkan Nabi gitu. Maka termasuk yang dikabarkan Nabi azabul qabri, siksa kubur.
ini bagian-bagian sam'iyat kalau dalam ilmu akidah itu. Yaitu yang memang nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Siksa kubur bisa nggak kalian melihat? Tahu nggak? Kan nggak tahu. Orang percaya nggak? Kadang-kadang masih ragu-ragu tuh mau percaya. Ada siksa kubur nggak sih? Mungkin nggak ada, mungkin gitu. Nah ini kalau kita sebagai mukmin ya harus percaya bahwa ada siksa azabul qabri, ada siksa kubur, wa na'imuhu dan nikmat kubur. Nah, ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Wa su'alul malakaini dan pertanyaan dua malaikat mungkarin wa nakir, mungkar nakir. Di samping ada nikmat kubur, siksa kubur, ada pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka dan lain-lain. Kita sudah dikasih bocoran, ibaratnya kalau ujian, kita sudah dikasih bocoran tuh siapa nabimu, siapa Tuhanmu. Kalau kita besok di kuburan nggak bisa jawab itu gimana? Udah ada kisi-kisinya kok nggak bisa, ya nggak? Wal ba'tsu dan hari kebangkitan. Nah, besok ketika kita di hari kiamat misalnya sudah wafat di kuburan udah nggak tahu udah dapat nikmat kubur atau siksa kubur, ketika hari kiamat itu kita dibangkitkan kembali. Loh, kita gimana saat tubuh kita semuanya kan udah hancur. Misalnya bisa Allah aja bisa mengadakan kamu dari yang tadinya tidak ada terus nggak ada, terus Allah mengadakan lagi lebih gampang gitu loh, lebih mudah. Wong tadinya dulu nggak ada jadi ada kok. Wal hasyru dan hari penggiringan. Nah, besok ketika di hari kiamat itu kan di padang mahsyar itu kan digiring semua tuh. Di hari penggiringan. Wal qiyamatu dan hari kiamat. Wal hisabu dan hari perhitungan amal, ditimbang amal yang baik sama amal yang buruk. Wasawabu dan pahala, wal iqabu dan siksa. Ini ditimbang ini dapat siksa atau dapat pahala, dapat ganjaran. Wal mizanu dan timbangan, wan naru dan neraka, wasyiratu dan jembatan, wal khawdu. Kan ini kalau enggak wal khawdu wal haudu. Entar dulu ya, saya carikan dulu. Jadi ada kiamat wal hisabu dan wasawabu wal haudu, ini bukan kha ya tapi ha. Wal haudu dan telaga, tolong ini titiknya dihilangin. Wal haudu dan telaga, wasyafa'atu dan syafaat, wal jannatu dan surga, wal khuludu dan abadi, keabadian. Besok di hari kiamat itu, di hari akhir itu kita itu bakal abadi di neraka atau abadi di surga, tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Warru'yatu dan melihat lillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur. Besok kita juga kalau masuk surga, Allahumma amin, kita digiring bersama-sama. Makanya kalau kamu punya guru-guru, punya guru TPA, guru TPQ, guru agama, guru yang ngajarin kamu Al-Quran, itu selalu minta, wahai Ustadz, doakan semoga besok saya itu bareng kamu, besok di surga kita bisa berkumpul bersama, kita masuk surga bareng-bareng gitu. Melihat Allah di mana? Melihat fil jannati di surga. Kalau di neraka ya nggak bisa. Oh, nggak mau. Itu kalau senikmat-nikmatnya ahli surga itu kan ketika melihat Allah. Nah itu mengimani yang ini juga. Terus apalagi mengimani apa lagi? Wa antu'mina dan hendaklah ia beriman. Hendaklah ia beriman bimalaikatillahi dengan malaikat Allah. Wa rusulihi dan utusan-utusan Allah. Nah, ini rukun iman ini. Iman kepada malaikat Allah, iman kepada para utusan Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah yang 4 itu, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an, wa bil qadri khairihi dan dengan takdir khairihi baiknya, wa syarrihi dan buruknya
Takdir itu ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Semuanya dari siapa? Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, baik takdir yang buruk menurut kita, baik menurut kita, itu semuanya dari Allah. Kadangkala baik menurut kita tapi buruk menurut Allah. Kadangkala buruk menurut kita tapi baik di mata Allah. Makanya kalau kita itu mau melakukan sesuatu, itu pandang dengan pandangan Allah, dengan pandangan syariat Allah, biar kita itu mendapatkan takdir yang baik menurut Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad maksudnya, khatamun nabiyina, pungkasan atau penutup para nabi, wa sayyidu waladi Adam, dan penghulu anak Adam, pemimpin lah, Sayyid itu pemimpin anak Adam, ajma'in seluruhnya gitu. Makna syahadat Rasul, Allah berbeda, ini masih berhubungan dengan sifat Allah. Allah berbeda daripada semua makhluk dari segi zat, sifat, dan perbuatan. Makna syahadat adalah mengetahui, membenarkan, dan mengimani bahwa baginda dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy adalah hamba dan utusan Allah untuk seluruh makhluk. Nabi Muhammad lahir di Mekah, diutus juga di Mekah, dan hijrah ke Madinah serta makam di sana. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah benar, kebenaran. Termasuk disampaikan Nabi adalah siksa dan nikmat kubur, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, hari kebangkitan, hari penggiringan, hari kiamat, dan lain-lain. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita minggu selanjutnya kita mengadakan ulangan harian seperti biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kitab lah, pastilah. Ya, cukup sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di GC. Semoga kita selalu mendapatkan manfaat dari kitab ini dan mendapatkan berkah daripada mu'alifnya. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.